Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan membahas salah satu dari rukun iman yang 6, yakni rukun iman yang kelima. Anda masih ingat apa rukun iman yang kelima? Ya, iman kepada yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir atau hari akhir adalah sebuah perkara yang gaib yang akan terjadi setelah kematian kita. Maka wajib bagi seorang muslim dan muslimat untuk mempelajari dan meyakini hal tersebut. Insyaallah taala secara umum atau pembahasannya secara ringkas Ustaz akan sebutkan definisi pertama, kemudian yang kedua apa buah dari rukun iman, kemudian yang ketiga apa dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni definisi dari iman kepada hari akhir sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya iman kepada hari akhir adalah al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Iman terhadap seluruh perkara yang akan terjadi setelah kematian, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia setelah meninggalkan dunia, kemudian mereka akan menghadapi rangkaian peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Di antaranya adalah fitnah kubur, yakni pertanyaan malaikat di dalam kubur. Di antaranya juga adalah yaumul ba'ats, yaumul hisab. Kemudian ujung dari akhir kehidupan manusia adalah surga bagi orang yang bertakwa, sedangkan neraka bagi orang-orang yang kafir. Kemudian setelah anak Ustaz mengetahui bahwasanya adanya hari pembalasan, adanya hari pertimbangan amalan kebaikan kita, amalan keburukan juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan mendapatkan surga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kafir akan mendapatkan azab di neraka. Apa buah iman kepada hari akhir tersebut? Ya, buahnya hendaklah setelah Anda mengetahui bahwasanya akan adanya hari yaumul akhir dan rangkaian peristiwa tersebut, maka hendaklah ini menjadi motivasi bagi kita untuk beramal saleh dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan saleh ini akan diganjar kelak di akhirat dengan surga, sedangkan maksiat akan diganjar pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana Ustaz sekalian perlu diketahui bahwasanya apabila Anda telah beriman terhadap adanya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhir kelak, maka ketahuilah bahwasanya di sana juga ada pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai, tidak sejalan, bahkan menentang Allah dan Rasulnya. Pemikiran mereka diantaranya adalah mereka tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah sesuatu yang telah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini 3 pendalilan tentang akan adanya hari kebangkitan akan Ustaz sampaikan. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, dan wajib kita yakini akan adanya hari kebangkitan yang merupakan salah satu dari rangkaian yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir mengklaim bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan selama-lamanya. Qul, katakanlah, demi Rabbku, la tub'atsunna, mereka betul-betul akan dibangkitkan, summa la tunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian orang-orang kafir betul-betul akan dikabarkan tentang apa yang engkau amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adalah mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia yang telah mati. Ini dalil secara
syara' yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil secara panca indera. Dalil secara panca indera dapat disaksikan juga di dalam Al-Qur'an melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang keadaan orang-orang Bani Israel. Pada zaman dahulu, orang-orang Bani Israel mereka mengingkari untuk beriman kepada Nabi Musa. Kemudian mereka disambar petir sampai mereka mati. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan orang-orang tersebut. Ini kisahnya dapat Anda lihat di ayat 55 dan 56 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Orang-orang Bani Israel berkata, wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu selama-lamanya sampai kami melihat Allah dengan penglihatan yang jelas. Kemudian fa akhadhatkumus sa'iqah, kemudian mereka disambar oleh petir. Wa antum tanzurun, sedangkan orang-orang di sekitar mereka menyaksikan saudara-saudara mereka dari kalangan Bani Israel disambar oleh petir. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah mati kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Di sini Allah Subhanahu wa taala saksikan kepada kaum Bani Israel tentang kekuasaannya. Yakni setelah manusia tadi dari kalangan Bani Israel, Allah turunkan petir, kemudian Allah sebabkan mereka mati dengan petir tersebut. Kemudian Allah bangkitkan kembali. Kemudian Allah SWT jadikan itu sebagai ayat, sebagai tanda-tanda, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya, menunjukkan bahwasanya Allah SWT maha mampu untuk membangkitkan manusia yang telah mati untuk hidup kembali. Kemudian masih di cerita Bani Israel, Allah SWT berfirman tentang keadaan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qultum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang menceritakan tentang orang-orang Bani Israel yang mereka membunuh seseorang. Kemudian di antara mereka tidak mengaku siapa yang membunuh orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulna ribuhu bi ba'dihha." Pukullah ya dengan salah satu dari bagian anggota badan sapi betina tersebut, orang yang mati tadi. Karena Allah ingin memperlihatkan apa-apa yang kamu sembunyikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah hidupkan orang yang dibunuh tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang mati tadi. Kemudian dalil yang ketiga dari panca indera yang juga dapat disaksikan adalah kisah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan burung-burung yang telah dipotong-potong. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Rabb-Nya, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Wah ya Allah, wahai Rabbku, perlihatkanlah bagaimana cara Engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala awalam tu'min? Kemudian Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman?" Qala bala. Kemudian beriman wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim juga berkata, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku dapat menjadi lebih tenang. Qala faqud arba'ata minat thair. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil empat burung. Fasurhunna ilaika. Kemudian potong-potonglah burung tersebut. Summa ja'ala kulli jabalin. Kemudian letakkanlah potongan-potongan tersebut di
tempat yang terpencar-pencar, yakni di beberapa gunung. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah burung-burung tersebut. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Kemudian burung-burung yang dipanggil tersebut nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada engkau, dan wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha azizun hakim, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya potongan dari burung-burung tersebut yang 4 ekor yang diambil oleh Nabi Ibrahim diletakkan di berbagai macam gunung. Kemudian dicerai-beraikanlah daging, kepala, kaki, tangan, bahkan bulu-bulunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaannya. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung tersebut. Akhirnya potongan-potongan yang tercerai-berai tadi, bulu, kaki, kemudian badannya semua tercerai kembali kepada Nabi Ibrahim. Kemudian secara izin dari Allah Subhanahu wa taala, burung-burung yang telah mati tersebut kembali menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Inilah dalil dari Al-Quran yang disaksikan oleh Nabi Ibrahim dan Bani Israel. Kemudian dalil yang secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan bumi dan langit beserta apa yang ada di isinya, apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan tersebut, kemudian Allah hancurkan suatu hari nanti. Bukankah menjadikan sesuatu yang telah dibuat sebelumnya itu lebih mudah daripada menciptakan di awal? Ya, tentunya ini lebih mudah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahnu 'alaihi." Dan dialah yang memulai awal penciptaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengulangi penciptaan tersebut kembali, dan wa huwa ahwanu 'alaihi, dan hal itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah Allah ciptakan dulu mereka tidak ada, kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah binasakan mereka, kemudian suatu saat nanti Allah akan bangkitkan kembali, dan ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tulang belulang tersebut untuk jadi suatu tubuh yang sempurna, dan dikirim lagi ruh-ruh tersebut kepada jasad-jasad yang telah meninggal. Kemudian dalil yang terakhir juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini, bahwasanya secara akal bumi yang dulunya kering tidak ditumbuhi oleh pepohonan yang hijau, Allah turunkan kepada bumi tersebut hujan, sehingga bumi yang gersang tidak ditumbuhi oleh pepohonan tersebut menjadi hidup dan ditumbuhi oleh pepohonan yang hijau. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang mati menjadi hidup kembali. Apabila Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan sesuatu yang mati kemudian menjadi hidup kembali, tentulah Allah Subhanahu wa taala akan mampu lagi untuk membangkitkan manusia kelak di yaumul ba'ats, yakni di hari kebangkitan. Maka tidak ada ragu lagi pada kita yang kepada Allah Subhanahu wa taala kita beriman, dan juga kepada Rasulnya, bahwasanya suatu saat nanti pastilah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia yang telah mati dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman kelak di dalam sebuah bumi yang baru. Kemudian mereka akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki dan dalam keadaan belum dikhitan. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini akidah yang wajib kita yakini tentang adanya hari kebangkitan dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian kita. Wassallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.